Oke guys, balik lagi bareng gua Apri Kolimena di channel kita Ruang Sempit Production. Nah, kali ini ada yang berbeda dari lainnya nih. Kalau biasanya kita ulas gimana cara merawat bodi mobil di Dream Gloss Detailing, kali ini kita mau mereview satu buah unit mobil Eropa yang dimana luar biasa nyaman, harganya murah, lalu perawatannya juga terjangkau. Ya pokoknya eksmut banget lah ya untuk harga sekelas LCGC bekas. Langsung aja cek bro. Kali ini kita mau bahas apa dulu Jar kira-kira? Oh, kalau spare part ya, menurut pengalaman pribadi gua sih ya, ini kan beda-beda cerita orang ya. Tapi jika gua telusuri lebih lanjut dogma-dogma di luar sana, mobil Eropa terutama BMW barang gua partnya itu mahal sih gua patahkan ya, karena secara tahun ini gua 16 kali kebetulan kita jual beli mobil juga di Avino Garage. Gua juga pemakai juga. 16 kali ganti mobil BMW itu menurut gua sih selagi kita masih pegang di M46 itu partnya cukup terjangkau Jar. Jadi menurut gua lebih terjangkau dibanding rivalnya seperti misalkan sedannya di Honda Accord dan lain sebagainya. Kan gua juga ada Jazz. Kayak misalkan kaki-kaki, terot, long terot itu kan yang umum terjadi ya. Itu murah sih. Jadi kayak terot, long terot aja seset aja 700.000 udah satu set. Nah, memang perbedaannya ada di kualitasnya. Ada yang OM, KW1, KW2, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa KW1 dan 2-nya pun juga mumpuni, artinya juga durability-nya baik gitu. Lalu masuk ke sektor ruang bakar ya. Untuk maintenance di ruang bakar pun juga menurut gua untuk kode mesin yang M43 cocok banget buat teman-teman yang awam. Karena sebelumnya kita pakai M42 itu juga mungkin karena dia bermesin Vanos ya, jadi dia banyak kendala. Walaupun kilometernya middle low ya, waktu itu gue pakai tuh 70.000 km di N42 yang facelift ya, yang 2004. Tapi untuk yang M43 ini amazing banget lah menurut gue. Gue nggak pernah ada trouble mesin. Kita lihat sendiri nih, mesinnya juga kering. Terus juga kemarin kendala di M43 itu paling radiator. Jadi dia temperatur tuh suka naik. Ternyata memang setelah gue ulik di komunitas dan sebagainya, memang sering yang terjadi adalah dia punya radiator antara reservoirnya mungkin bocor atau selangnya ya kan. Nah itu sih masih oke lah, bisa dihandle karena harganya juga nggak terlalu mahal. Kayak gue kemarin ganti selang ini aja cuman 200 ribuan, itu udah sama pasangnya. Lebih murah malah dibanding rivalnya yang mobil-mobil Jepang. Nah untuk borosnya sendiri sih menurut gue selagi kita bisa beli bensin sih gak mahal ya. Karena memang kita bicara kenyamanan, otomatis memang dia lebih boros karena mesinnya juga lebih tinggi cc-nya dibanding rivalnya. Terus yang kedua juga dari akselerasi kenyamanannya itu kita beli secara luar biasa. Jadi secara rupiah sih menurut gua nggak boros ya, karena gua pakai ini aja ya, isi 200.000 tuh dari Tangerang Bekasi bisa PP 1,5 kali ya. Ya so far kalau kita tarik dari seluruh sih 1 liter tuh bandingnya ya 11 lah. Itu sih oke banget ya, sama lah kayak sedan-sedan lainnya menurut gua. Terus apa lagi Jar? Masuk ke sektor interior guys. Nah untuk yang mesin M43 tahun 2000, 2001 sampai 2002 biasanya dia dashboardnya ini yang warna silver ya. Tapi sudah masuk yang pre-facelift yang 2002 akhir sampai 2004 dia warnanya yang panel woodnya kayu. Nah kalau ini selera sih, kalau gue lebih suka yang silver karena dia modelnya agak lebih sport lah, nggak ke bapak-bapakan gitu. Nah terus untuk joknya sendiri ada 2 tipe. Kalau yang di M43 itu ada yang warna hitam, ada yang warna silver. Nah kurang lebih seperti ini guys. Nah masuk ke tips guys, sebelum kalian mau membeli mobil Eropa, apa aja sih yang wajib kita ketahui atau yang diperhatikan ya. Yang pertama pasti kondisi eksterior, interior, terutama kaki-kaki, apakah ini bekas banjir atau bukan. Kita bisa lihat juga dari sini proposnya nih. Ternyata di bagasi, apakah dia masih mulus seperti ini, ya kan? Tuh masih nggak ada karat, masih ya kayak pabrik lah, cuman agak berdebu sedikit.
Terus panel ini juga udah ganti belum? Seperti ini kan belum, dia masih solid. Karet-karet listnya ini masih asli, hidrolisnya juga masih oke. Jadi dia menandakan dia belum pernah jeder, artinya belum pernah accident. Terus list di sini karet-karetnya apakah dia masih solid atau enggak. Lalu di bawah karpet dasar itu ada karat atau tidak, itu harus diperhatikan guys. Nah kalau untuk mobil ini sih termasuk simpanan ya, karena kilometer juga masih 109.000 ongoing. Gue juga udah pakai 2-3 bulan dan gak pernah ada masalah sama sekali. Yang paling penting juga adalah mesin sama matic guys, karena mesin matic itu biayanya akan spend banyak setelah lu ambil unit, jadi harus diperhatikan. Matic itu apakah dia jeduk atau enggak, nanti kita coba langsung ya. Habis lu maju, lu langsung netral ke R, apakah ada bunyi jeduk. Nah ini termasuk smooth dan responsif, karena memang kilometernya masih 109.000, udah tembus 110.000 nih guys. Nah, bagian mesin yang perlu diperhatikan ketika lo mau beli unit, lo harus scan. Di sini intinya nggak ada indikator yang nyala, radiator ataupun lain sebagainya. Kalau hanya radiator sih masih oke, tapi kalau gambar engine-nya yang nyala, lo harus was-was karena itu lumayan bakal spend money. Jadi selain history, kalian juga harus memperhatikan jangan mudah tergiur, apalagi mobil Eropa ya dengan harga murah. Kalian harus bisa klasifikasikan apakah dia ini barangnya bahan yang perlu banyak perbaikan atau dia semi bahan yang hanya minor-minor atau ready to use. Contoh seperti ini termasuk kondisi yang ready to use ya, bukan karena gue jual. Kalian bisa test drive sendiri, kalian bisa cek sendiri kondisinya seperti apa. Nah, untuk pergantian oli dan after maintenance-nya ya, itu yang rutin-rutin sih itu sesuai dengan referensi kalian bisa bebas pakai apa aja. Yang penting setahu gue sih ini 1040, dan kalau mobil lebih dari 10 dekade 10 tahun tuh biasanya pakai 020. Nah tentu ada kelebihan kekurangan. Kalau 020 dia lebih akselerasi lebih enak, tapi jangka waktunya durability-nya lebih cepat. Jadi kalau gue ini pakainya Shell ya, HX7 dan udah oke lah, atau Castrol Manufacturing, atau kalau kalian punya budget lebih pakai Etnox dan lain sebagainya. Jadi gitu dulu guys. Nah kali ini kita mau coba lepas ini unit karena gue juga udah mulai bosen. Sebenarnya gue sayang sih, tapi karena pengen ya ganti-ganti, jadi ini gue lepas. Jadi kalian buat 3 orang pertama yang mau coba ini unit, kalian bisa test drive, gak harus beli. Gue bakalan kasih kalian voucher cashback senilai 5 juta rupiah berupa coating dan lain sebagainya. Terus tanpa syarat ya itu ya guys ya. Tentu hanya 3 orang pemenang. Jadi nggak usah khawatir, langsung aja di follow IG kita. Yang pertama untuk car care Dream Glass Detailing, yang kedua juga ada Afriko Garage atau Dream Autos, sama gue sendiri Afriko Limena. Kita juga bakal kasih giveaway sedikit ya. Untuk 2 orang pertama kita kasih total 500.000 rupiah buat kalian yang bisa tag sebanyak-banyaknya, komen, share, ya yang seperti biasanya lah. Dan kali ini itu dulu sharing kita, semoga kalian sehat selalu, berkat berlimpah dimanapun kalian berada guys, dan see you, God bless you.